Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal forex untuk Rabu 21 September 2022. Ya, jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram guruforex_id. Jadi teman-teman yang baru gabung bisa di-follow terlebih dahulu Instagramnya guruforex_id untuk dapat info-info tentang sinyal dan analisa setiap harinya. Oke, jadi untuk hari ini kita ada dua analisa, dua sinyal di sini. Yang pertama ada Euro Swiss franc, kemudian ada GBP USD. Menariknya untuk hari ini karena ada news cukup penting, pokoknya di hari ini hingga 1 hari ke depan besok itu news-nya cukup parah ya teman-teman ya. Jadi kita ambil, pair-pair yang minim resikonya ya teman-teman, tapi kita juga tidak melewatkan, eee, potensi kita untuk ambil profit di situ. Di sini kita coba untuk ambil intraday ya teman-teman analisanya. Di Euro Swiss franc sendiri, kita ambil posisinya sell, kita analisa dari time frame H1 hingga H4 karena ada equal low teman-teman. Yang mana equal low ini nantinya bakal tertembus juga nantinya. Dan di sini untuk GBP USD kita analisa dari H4, kita ambil posisinya sell karena kita lihat ada potensi dia untuk nge-swap out liquidity terlebih dahulu dan kita ambil entry-nya di area OTE gitu. Untuk Swiss franc sendiri kita ambil posisi sell limit di sini di 0.96463, stop loss-nya di 0.96730, TP di 0.95126. Untuk resiko loss per 0,01 lotnya sekitar $2,81. Risk and reward 1/5 dan expired sampai 26 September 2022. Dan untuk GBP USD kita ambil posisi sell limit di sini untuk GBP USD di 1.15216, stop loss-nya di 1.15596, kemudian TP di 1.13273. Untuk resiko loss per 0,01 lotnya sekitar $3,8. Risk and reward 1/5 dan expired sampai 23 September 2022. Oke, karena ini intraday jadi cukup pendek teman-teman. Risk and reward 1/5 semua teman-teman sama. Bedanya kalau GBP USD kita expirednya cukup pendek karena melihat untuk beberapa hari ke depan news USD dan GBP itu cukup kencang juga. Banyak news-news penting juga, jadi banyak sekali faktor yang mempengaruhi perubahan market seketika gitu. Jadi teman-teman saya harapkan untuk gunakan resiko maksimal 1% dari modal teman-teman ya. Jadi jangan sekali-kali untuk sekali trading di sini dengan resiko lebih dari 1% modal, karena itu sangat beresiko sekali teman-teman. Dan kita juga bisa lakukan partial profit taking atau TP parsial. TP parsial itu kita lakukan ketika harga sudah di running 1/1 ya. 1/1 di sini misal kayak di GBP USD di sini kan jarak antara entry dan stop loss itu sekitar 38 pips ya. Jadi kalau kita sudah running profit 38 pips, kita bisa close bagian dari posisi lot kita. Misal dari GBP USD sendiri teman-teman ada yang open posisinya 0,04. Jadi dari 0,04 kita bisa close 0,02 dulu. Jadi kita sisain 0,2 untuk hold sampai TP gitu kira-kira. Jadi kalau kita sudah running profit di risk and reward 1/1, kita pindahin kita close sebagian dari posisi lot kita gitu. Jadi dari 0,04 jadi 0,02 gitu. Jadi close bagian dulu. Terus kita juga bisa mengurangi risiko dengan pindahin stop loss-nya ini di entry ya. Jadi di samping kita eee, TP parsial, kita juga bisa pindahin stop loss-nya ini di entry teman-teman. Jadi dari stop loss-nya di sini ya, kita edit, kita adjust, kita pindahin ke entry. Jadi kalau analisa tidak sesuai dengan awal, harga tidak sesuai dengan analisa awal terus berbalik arah, kita tidak rugi apapun karena stop loss-nya ini sudah berada di entry. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Terus untuk analisanya bisa subscribe kanan aja di sini. Di sini ada Euro Swiss franc, kemudian ada GBP USD. Oke, seperti biasa jangan lupa like terlebih dahulu. Terus kita bahas satu persatu dari Euro Swiss franc terlebih dahulu ya. Oke, di sini sudah ada Euro Swiss franc teman-teman.
Untuk Euro Swiss franc sendiri untuk market structure-nya dia cukup bagus teman-teman, masih konsisten bearish di sini. Nah, kalau kita perhatikan dia juga break di sini walaupun di atas meninggalkan jejak fair value cukup lebar, tapi untuk ke arah sana kembali kemungkinan butuh waktu yang cukup lama. Terus kalau kita perhatikan di sini dia juga sudah nge-swap fair value gap juga di sini. Artinya dia akan melanjutkan penurunan dan di sini kalau kita lihat market structure-nya harga masih belum ada break di sini karena ini adalah lower high terakhir ya sebelum dia menciptakan equal low. Nah, ini kalau kita tarik Fibo juga dia masih berada di area TE. Nah, masih di atas equilibrium ya teman-teman ya. Karena di sini ada equal low ya, equal low itu salah satu liquidity area. Jadi kemungkinan dia akan swap terlebih dahulu kemudian melanjutkan kenaikan. Nah, kemungkinan sebelum dia swap liquidity di sini dia perlu naik terlebih dahulu. Ambil di sini ada fair value gap ya. Kemudian ambil sell limit kita, saya harapkan seperti itu. Kemudian dia akan masuk ke swap liquidity dan melanjutkan kenaikan. Oke, kalau kita lihat di sini kita pindah ke H1 terlebih dahulu. Di H1 sendiri untuk order blocknya saya pakai di sini karena di sini ada fair value gap ya. Kalau kita perhatikan di H1 di sini ada FVG atau fair value gap. Oke, di sini ada quotes. Jadi untuk time frame rendahnya dia sudah ada quotes juga. Jadi kemudian dia akan mencoba untuk naik terlebih dahulu, ambil fair value gap, ambil sell limit kita, terus kemudian melanjutkan penurunan. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Ya, karena kalau kita perhatikan di market-market di time frame berikutnya dia memang masih konsisten bearish ya. Jadi kita ambil posisinya sell saja gitu. Oke. Next kita lanjut ke GBP USD. Untuk GBP USD sendiri karena ini newsnya cukup penting untuk hari ini ada news FOMC. Yang mana kalau kita lihat di news FOMC sendiri. Oke, kita lihat ada news FOMC ya. Ini sedikit kita bahas news hari ini ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu sebentar dan oke, jadi news hari ini itu jam 1 dini hari ya teman-teman ya. Jadi di sini kalau kita perhatikan eh di sini ada FOMC Economy Project, FOMC Statement, kemudian ada Federal Fund Rate. Di sini ada forecast-nya dan ada previous-nya ya. Jadi yang sebelum dan forecast-nya. Yang mana berarti ini forecast-nya sendiri dia memprediksikan naik 75 bps ya teman-teman ya, dari 2,5 jadi 3,25. Berarti artinya naik 75 bps yang mana artinya nanti malam kemungkinan besar potensinya USD akan menguat ya teman-teman. Oke, kita close dulu. Kalau USD menguat berarti beberapa pair yang berlawanan dengan USD bakal untuk turun juga gitu teman-teman. Dan di sini kalau kita perhatikan untuk GBP USD sendiri, dia masih meninggalkan area liquidity juga di sini, walaupun dia sudah terkonfirmasi juga breakout structure ya di sini ya. Dia sudah breakout structure di sini, sudah break dari low sebelumnya, menciptakan lower low. Kemudian dia akan mencoba untuk naik terlebih dahulu, baru melanjutkan penurunan. Terus kalau kita lihat di time frame kecil, nah di time frame kecil sendiri dia juga ada market structure juga teman-teman. Ini breakout structure berarti market structure-nya itu udah lewat ya. Ini adalah lower low dan di sini ada membentuk liquidity area. Kemudian berarti ini adalah lower high-nya dan di sini adalah lower low-nya. Oke. Kalau kita lihat dari sekilas ini lower high dan ini lower low, berarti kalau kita tarik Fibo seperti ini. Nah, di sini adalah area OTE-nya teman-teman. Area OTE di sini adalah area OTE yang tempat paling bagus untuk kita entry sell gitu. Area OTE itu meliputi dari Fibo 62 hingga Fibo 79 teman-teman.
tapi bisa kemungkinan masuk ke Fibo 88 gitu. Oke, jadi besar kemungkinan dia akan masuk ke OTE yang di 70 dan 79 gitu kira-kira. Dan di sini untuk order blocknya saya ambil di time frame H4, yang mana di time frame H4 sendiri kalau teman-teman perhatikan di sini ada candle bullish terakhir sebelum dia break structure ya. Ini break structure-nya dari lower low menciptakan lower low baru. Jadi dia sudah break structure di sini dan di sini adalah candle bullish terakhir sebelum dia break structure gitu. Untuk order blocknya saya pakai 1 kali ukuran candle di sini ya, 1 kali ukuran candle. Jadi jarak jarak antara sell dan stop loss itu 1 kali ukuran candle, terus kita entry di tengah-tengah. Nah, seperti ini. Jadi range antara sell dan stop loss itu ukurannya 1 kali ukuran candle ini ya teman-teman ya. Terus untuk TP-nya saya ambil TP nggak jauh-jauh amat, kita ambil TP di sini saja. Barangkali dia cuman nge-swap liquidity juga, terus dia masih sweat sideways juga di sini teman-teman. Kalau kita perhatikan lagi di time frame daily-nya dia sebenarnya juga sudah break sih, kalau dari swing-nya dia juga sudah break dari all time low-nya di sini. Jadi dia sekarang berada di all time low, teman-teman. Oh, belum. Di sini adalah all time low-nya di tahun 85 ya. Jadi kemungkinan untuk GBP USD akan mengarah ke all time low-nya di sini, teman-teman ya. Itu area extreme demand-nya, teman-teman. Oke. Ups. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk kedua analisa kita hari ini. Ada Swiss franc, Euro Swiss franc dan GBP USD. Oke, semoga bermanfaat dengan video kali ini. Yang teman-teman udah profit pertahankan, yang masih loss terus belajar, pertahankan risk manajemennya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten jangka panjang yang selalu saya ingatkan selalu untuk gunakan risk and reward lebih dari 1 banding 1 ya teman-teman, karena itu adalah kunci agar kita bisa profitable di probabilitas ini teman-teman. So, ikuti terus analisa sinyal forex di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Yang punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.